B ya. Jadi JAB ini adalah ini ya, masing-masing ini jumlahan dari apa 4 sel ini ya, dijumlahkan di sini, ini dikuadratkan, ditambah di sini ya, dikuadratkan, kemudian ini dikuadratkan, jumlah ini dikuadratkan, kemudian ini dikuadratkan ya, dibagi 4 dikurangi RY ya. Kalau sudah ketemu, nanti lanjutkan dengan ABY, ini adalah JAB dikurangi AY kurangi BY ya. Kemudian EY nya adalah sigma Y kuadrat dikurangi RY kurangi AY BY dan kurangi ABY. Nah kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam tabel ANAVA ya. Tabel ANAVA-nya sudah ada petunjuknya. Di sini adalah 1, di sini A-1, berarti A-nya kan tarafnya 3 ya, 3-1, B-nya tarafnya 2, 2-1, A kali B ini dikalikan A kali B, kemudian kekeliruannya ABN1 berarti 3 kali 2 kali N-1, N-nya kan 4 jadi 3 ya. Jumlahkan nanti di sini akan mengikuti ya, hasilnya JK sudah ada, RJK nanti berarti dibagi ya, JK dibagi dengan DK-nya. Kemudian setelah itu menentukan taraf faktornya ya. Ya, di sini ya F hitungnya ya, F hitungnya adalah karena di sini kita menggunakan model tetap. Oh ya, saya tadi belum menerangkan ya model tetap itu yang seperti apa, nanti dari saya jelaskan. Di sini karena tetap ya, kita menggunakan F hitungnya adalah ini ya, F hitungnya ya ini ya. Untuk hipotesis pertama A per E ya, A per E berarti A per E di sini ya, A per E, kemudian F hitung untuk hipotesis yang kedua adalah B per E, hipotesis untuk F hitung untuk hipotesis ketiga adalah AB per E ya. Kemudian sekarang mencari F tabelnya. F tabelnya kita menggunakan tabel F, karena alfa 0,5 maka menggunakan tabel alfanya 0,05, dimana V1 nya adalah ini ya. Untuk hipotesis pertama V1 nya adalah A1 ya, A-1 sini, V2 nya adalah AB-1 ya. Untuk F tabel yang kedua V1 nya adalah B-1 ya, jadi mengikuti saja kan ya, B per E maka B per E maka F1 F2 nya dan ini gitu ya. Kemudian hipotesis yang ketiga, karena ini F tabelnya adalah AB per E ya, AB per E maka di sini nanti V1 nya AB, V2 nya di sini ya, DK-nya ya. Kalau sudah ketemu nanti kriteria ujinya silahkan dituliskan di sini. Kemudian apa F hitungnya berapa, F tabelnya, jadi ada 3 juga nanti ya, untuk hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis ketiga ya. Kemudian nah kemudian di sini akan masuk ke daerah penolakan. Oke ya, maka daerah penolakannya itu nanti ini, dan terakhir itu jika H0 ditolak itu ya. Nah, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nanti ada 3 ya F hitung, yang kesimpulan apa, yang pertama itu F hitungnya berapa ya, F tabelnya berapa, maka H0 ditolak diterima ya. Hipotesis kedua juga sama, F hitungnya berapa, F tabelnya berapa, tidak diterima. Kemudian kesimpulannya adalah, nah kesimpulan nanti apa ya, kalau misalnya H1 misalnya, untuk H1 yang hipotesis pertama H1 hipotesis yang pertama menyatakan ditolak ya, ditolak berarti F itu lebih besar dari F terima ya, H0-nya ditolak, maka di sini apa, terdapat perbedaan ya. Jadi ikuti saja pernyataan yang dituliskan di hipotesisnya seperti itu. Nah silahkan dilengkapi ya. Oke, tadi saya mau menjelaskan terkait dengan model tetap ya. Jadi ini sama dengan desain acak sempurna, bahwa ada model tetap, ada model acak, dan ada model campuran. Nah di sini kita adalah yang sedang kita pelajari ini, kita menggunakan model tetap. Jadi model tetap itu jika di sini peneliti mempunyai taraf faktor A dan B, buah taraf faktor B, dan semuanya digunakan. Jadi misalnya di sini contoh kasusnya, di sini contoh kasusnya ini ya, si faktor A ini
ada 3 faktor, ada 3 taraf ini, si B ada 2 taraf ini ya. Semuanya digunakan dalam eksperimen ya. Semuanya digunakan dalam eksperimen. Jadi tidak ada yang tidak digunakan. Nah, di sini diasumsikan memang bahwa memang tarafnya hanya ini ya. Jadi tidak ada yang tidak digunakan. Jadi menggunakan tetap seperti itu. Nanti contoh yang lain mungkin ya, contoh yang lain nanti contoh model acak misalnya ya. Kalau model acak itu ketika ada A buah taraf gitu ya, atau B buah taraf yang digunakan hanya sebagian. Ya, misalnya hanya 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius saja gitu ya. Kemudian faktor B misalnya sebenarnya ada 3, ada 10%, ada 30%, kemudian ada 55%, 50% yang digunakan hanya 10 dan 30 saja. Nah, itu untuk acak seperti itu ya. Jadi tarafnya tidak semua digunakan. Kalau di sini taraf yang dimiliki oleh faktor itu semuanya digunakan. Ya, jadi demikian untuk desain faktorial A kali B model. Tetap silakan dicoba latihannya. Selamat mencoba.